السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini walillahil hamdu wal minnah, langit terasa lebih cerah, takbir bergema di seluruh sudut bumi, jutaan manusia bergerak di dalam satu kesadaran yang sama bahwa hidup ini adalah bukan milik kita, tapi hidup ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin inti dari Idul Adha, yaitu yaumut tadhiyati wal fida. Hari kita berkorban, hari kita menebus diri kita dari dosa dan maksiat kita. Namun ada satu pertanyaan yang ingin saya hujamkan ke dalam hati kita semua hari ini. Sebuah pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan lisan, tapi harus dijawab dengan seluruh kehidupan kita. Apa yang sudah kamu korbankan untuk perjuangan dinul Islam? Bukan sekedar apa yang sudah kita korbankan hari ini dari hewan ternak, tetapi sudahkah kita berkorban sesuatu yang kita cintai demi agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai ini? Karena ikhwatal iman, agama ini tidak ditegakkan dengan kenyamanan, tidak ditegakkan oleh mereka yang hanya mencari aman, tidak ditegakkan oleh mereka yang takut akan kehilangan dunia. Agama ini ditegakkan oleh mereka yang berani berkorban. Sebagaimana ditegaskan di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menceritakan kepada kita sejumlah perjuangan para nabi, bagaimana mereka berkorban dengan segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka cintai demi satu tujuan, yaitu tegaknya tauhid di muka bumi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Hanya milik Allah lah agama ini. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ujian yang lebih berat, tidak ada hidup yang lebih berat melebihi hidupnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau telah meninggalkan kampung halamannya demi tauhid. Beliau dibakar hidup-hidup demi tauhid. Beliau meninggalkan istri dan bayinya yang masih merah di padang yang tandus demi tauhid. Kemudian setelah puluhan tahun, Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak yang sangat ia rindukan, Ismail, buah hatinya, cahaya matanya. Dan justru ketika cinta itu begitu dalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Maka ketika anak itu sudah sampai pada usia mampu membantu orang tuanya, Ibrahim berkata, wahai anakku,
Aku bermimpi, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Allahu Akbar. Bayangkan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan harta yang diminta oleh Allah, bukan jabatan, bukan kesehatan. Yang diminta oleh Allah adalah nyawa anaknya sendiri. Dan jawaban Ismail alaihi salam, seorang remaja yang baru tumbuh dewasa ini, adalah jawaban yang membekukan hati. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia mengatakan, wahai ayahku, dengan panggilan sayang. Padahal beliau akan disembelih oleh ayahnya. Dengan panggilan sayang, ya abati, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah hakikat Idul Adha yang sesungguhnya. Bukan sekedar menyembelih kambing atau sapi, tetapi menyembelih hawa nafsu, menyembelih kecintaan kepada dunia yang menghalangi kita dari taat kepada Allah Rabbul Alamin. Banyak dari kita mengharapkan untuk masuk surga, tetapi tidak mau berkorban. Ingin dekat dengan Allah, tapi mempertahankan maksiat. Masih mempertahankan riba, karena takut usahanya tidak berkembang. Masih mempertahankan aurat, karena takut dinilai ketinggalan zaman. Masih mempertahankan pergaulan haram, karena takut kehilangan lingkungan sosialnya. Masih berdiam diri terhadap kemunkaran, karena takut kehilangan posisi. Allah menegaskan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dilepas begitu saja mengatakan kami beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah? Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Ayyub alaihi salam adalah seorang nabi yang kaya, terhormat, sehat walafiat. Lalu dalam sekejap harta habis, keluarga tiada, tubuh digerogoti dengan penyakit selama bertahun-tahun, 18 tahun. Namun lisannya tidak berhenti bertauhid, tidak pernah mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya berdoa dengan penuh adab, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau yang Maha Penyasih dan Maha Penyayang. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Nabi Ayyub alaihi salam tidak mengeluh. Ia hanya menyebut keadaannya, kondisinya, dan mengingatkan dirinya tentang sifat Allah Arhamur Rahimin. Inilah adab tertinggi seorang hamba kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita bandingkan dengan diri kita hari ini. Sedikit diuji ekonomi, langsung mengeluh di media sosial. Sedikit diuji kesehatan, langsung putus asa. Sedikit diuji dalam rumah tangga, langsung mengambil jalan pintas yang haram. Padahal para nabi hidup dengan penuh luka, penuh kehilangan, penuh ujian, dan mereka memilih untuk tetap berdiam dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang di sumur oleh saudara kandungnya sendiri, saudara seayahnya sendiri. Dijual sebagai budak di negeri asing, dipenjara tanpa kesalahan belasan tahun. Lalu ketika dia beranjak dewasa dan tinggal di istana, datanglah ujian terbesar. Seorang wanita cantik dan berkedudukan tinggi mengajaknya untuk berbuat haram. Ia punya alasan-alasan yang masuk akal untuk mengikutinya. Ia jauh dari keluarga, tidak ada yang melihat. Ia hanya seorang budak. Namun yang keluar dari lisannya hanya dua kata, ma'adzallah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dua kata ini lebih mahal dari seluruh kesenangan dunia. Karena ikhwatal iman, pengorbanan terbesar di zaman ini bukan kehilangan harta. Pengorbanan terbesar adalah meninggalkan dosa ketika dosa itu sangat mudah untuk dilakukan. Meninggalkan zina di zaman syahwat begitu terbuka. Meninggalkan riba ketika semua orang menganggapnya biasa. Menjaga hijab syar'i ketika manusia banyak yang mencemooh.
istiqamah di atas sunnah ketika manusia menyebutmu sebagai orang yang fanatik. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ditawari segalanya, ditawari harta, tahta, wanita cantik, asalkan beliau berhenti berdakwah. Jawabannya beliau kepada Abu Talib tetap terpahat di dalam sejarah. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya, atau aku binasa di dalam memperjuangkan dakwah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikucilkan selama 3 tahun di Syi'ib Abu Talib, dilempari batu di Taif hingga berdarah mengalir dari kedua kakinya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, Khadijah, Abu Talib, putra dan putrinya. Namun beliau tidak pernah sedetik pun meninggalkan agama ini demi dunia. Dan Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Rabbmu pasti akan memberikan kepadamu karunia-Nya kepadamu sehingga engkau akan menjadi ridha. Agama ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diwariskan kepada kita dengan darah, dengan air mata, kesabaran, pengorbanan para nabi. Lalu hari ini, di lapangan ini, di hadapan Allah Rabbul Alamin, apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan? Apakah kita sudah mengorbankan waktu tidur kita untuk beribadah, menuntut ilmu? Apakah kita sudah mengorbankan ego kita untuk menerima kebenaran? Apakah kita sudah mengorbankan harta kita untuk mendukung dakwah? Apakah kita sudah mengorbankan popularitas kita untuk tidak mengikuti ajakan arus maksiat? Ataukah kita justru tengah mengorbankan agama kita demi dunia? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah setiap manusia di dalam hidup ini pasti berkorban. Tidak ada satupun manusia melewati hidupnya tanpa pengorbanan. Namun yang membedakannya adalah satu, ada yang berkorban untuk Allah, ada yang berkorban untuk hawa nafsunya. Ada yang berkorban untuk Allah, atau ada yang berkorban untuk hawa nafsunya. Ada yang meninggalkan syahwat demi surga, dan ada yang meninggalkan agama demi syahwat. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada di dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Surat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata manusia merenungkan surat ini saja, niscaya sudah cukup bagi hidup mereka. 4 pengorbanan yang harus kita lakukan, yang kita butuhkan di zaman ini, di hari ini, ikhwatal iman. Yaitu pertama, mengorbankan waktu untuk ilmu. Tidak mungkin membela Islam, tidak mungkin membela Islam tanpa ilmu. Ilmu butuh waktu, butuh duduk di hadapan ulama, butuh meninggalkan hiburan yang tidak bermanfaat. Betapa banyak dari kita yang lebih rela menghabiskan waktu berjam-jam, 3 jam lebih untuk menonton konten yang sia-sia,
namun merasa tidak sempat untuk ngaji Al-Quran dan Sunnah walaupun cuma sejam saja. Kedua, mengorbankan popularitas untuk kebenaran. Di zaman media sosial, kebenaran seringkali tidak populer. Menegakkan sunnah dianggap kuno. Mengingkari kemunkaran dianggap keras dan ekstrim. Namun ingat, pesan Allah subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ridha Allah lebih berharga dari pujian manusia. Ketiga, mengorbankan harta untuk dakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerdekakan para budak yang disiksa karena imannya. Uthman ibn Affan membiayai pasukan dengan hartanya sendiri. Khadijah radhiyallahu anha menyerahkan seluruh kekayaannya untuk perjuangan Islam. Di mana kita di antara mereka? Di mana kita di antara mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keempat, mengorbankan ego untuk persatuan. Perpecahan umat hari ini sering bukan masalah akidah, tapi seringkali masalah ego, gengsi, dan rasa ingin menang sendiri. Perjuangan Islam butuh orang-orang yang bisa memenangkan kebenaran di atas kepentingan sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan menjadi seorang muslim yang hanya mengharapkan kenyamanan. Jangan menjadi seorang muslim yang hanya semangat beragama ketika menguntungkan dirinya. Jangan menjadi seorang muslim yang takut kehilangan dunia. Tapi jadilah seorang muslim yang takut kehilangan iman. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kita adalah surga. Surga itu mahal dan harganya dibayar dengan pengorbanan. Pengorbanan meninggalkan maksiat ketika nafsu mendesak. Pengorbanan istiqamah di saat sunnah ketika manusia mencemooh. Pengorbanan menjaga tauhid sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Pengorbanan mendidik anak-anak kita untuk tetap istiqamah di atas agama yang benar. Idul Adha mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah untuk ibadah, untuk tunduk total kepada Rabbul Alamin. Ibrahim telah membuktikan, Ismail telah membuktikannya, Ayub, Yusuf, Musa, Muhammad alaihimus salatu wassalam, semuanya telah membuktikannya. Kini giliran kita. Maka tanyakan kepada kita sendiri, kepada dirimu sendiri hari ini. Tanyakan, apakah aku sudah berkorban sesuatu? Apakah aku sudah berkorban sesuatu yang nyata demi Islam? Jika belum, mulai hari ini, mulai dari hal yang paling dekat, taatlah kepada Allah dalam hal yang selama ini kita menunda-nundanya. Ma'asyiral muslimin, semua para nabi dan para rasul, para sahabat, mereka ini tidak memenangkan Islam hanya dengan duduk santai-santai dan memikirkan dunia mereka. Mereka berjuang, mereka mengorbankan seluruh harta mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab separuh harta mereka. Dan mereka berjihad selama hidup mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 100 kali medan perang mereka hadiri di dalam 10 tahun perjuangannya. Jika kemenangan Islam itu bisa diraih hanya cuma dengan doa Allahumma ansuril Islam wal muslimin, hanya dengan doa, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal muhajiruna wal ansar, mereka lebih hebat doanya daripada kita. Mereka lebih hebat doanya dari kita. Tapi mereka berkorban dengan harta, berkorban dengan nyawa, berkorban dengan segalanya. Oleh karena itu, apa yang kita korbankan untuk dinul Islam? Dan dengan segala semua hal yang remeh yang kita keluarkan, dengan recehan yang kita keluarkan, kemudian kita berharap untuk bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, bertetangga dengan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal muhajirin wal ansar.
sangat tidak sebanding bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Allah menawarkan surga untuk kita yang jauh lebih mahal dari semua harta kita dan bahkan lebih mahal dari nyawa kita. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memuliakan kita dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih syababal muslimina wa syabatihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mudahhina fi sabilik as-sabirina ala adhan nas at-tabi'ina ala dinika hatta nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sabat wal maut ala at-tauhid was-sunnah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. أهلا وسهلا وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. حياكم الله. عليكم السلام. كيف حالكم؟ خير الحمد لله. كيف حالكم؟ خير الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الحمد لله.